Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada kesempatan kali ini, sekarang kita akan membahas kelanjutan dari rangkuman buku Sirah Nabawiyah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab keempat. Lebih tepatnya di sini kita akan membahas mengenai perang Badar yang terjadi oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Jadi di sini kita akan coba rangkumkan sesingkat, padat, dan jelas mungkin. Jadi perang Badar itu adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau sekitar tahun 624 Masehi. Pertempuran ini berlangsung antara kaum muslimin dari Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW melawan kaum Quraisy dari Mekah. Nah, awalnya kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sofyan itu berhasil lolos dari hadangan pasukan muslimin dalam perjalanan ke Syam. Namun ketika mereka berhasil menuju Mekah, Nabi Muhammad mengirim dua orang sahabat yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk menyelidiki kepulangan kafilah tersebut. Kedua sahabat ini menemukan bahwa kafilah Quraisy yang membawa barang dagangan dan harta kekayaan yang melimpah sedang dalam perjalanan kembali ke Mekah. Mereka bergegas kembali ke Madinah untuk melaporkan kabar ini kepada Rasulullah SAW. Kafilah Quraisy tersebut membawa sekitar 1.000 ekor unta dan harta benda yang bernilai tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Namun hanya dijaga oleh 40 orang. Melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melemahkan ekonomi Quraisy, Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk menghadang kafilah tersebut. Sekitar 313 hingga 317 orang muslimin bersiap untuk menghadang kafilah tersebut di Badar. Mereka terdiri dari 82 hingga 86 orang muhajirin dan 231 orang ansor. Pasukan muslimin dipimpin langsung oleh Rasul dengan bendera komando utama dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Pasukan dibagi menjadi dua batalion, Muhajirin dengan bendera yang dipegang oleh Ali bin Abu Thalib dan Ansor dengan bendera yang dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sayap kanan dipimpin oleh Zubair bin Awam dan sayap kiri dipimpin oleh Miqdad bin Amr. Sedangkan barisan belakang dikendalikan oleh Qais bin Abu Syasha. Pasukan muslimin bergerak dari Madinah menuju jalur utama menuju Mekah hingga mencapai Sumur Ar-Rauha. Di sana mereka mengambil jalur kanan yang mengarah ke Badar, menghindari jalur utama untuk menghindari deteksi. Mereka tiba di Ash-Shafra dan mengirim mata-mata untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kafilah Quraisy. Sementara itu, Abu Sufyan yang bertanggung jawab atas keselamatan kafilah telah mendeteksi rencana kaum muslimin. Ia mengirim Damdam bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk meminta bantuan. Kaum Quraisy segera memobilisasi pasukan besar berjumlah sekitar 1.300 orang dengan 100 kuda dan 600 baju besi di bawah komando Abu Jahal. Setelah menerima kabar bahwa kafilah mereka berhasil lolos, pasukan Quraisy merasa bimbang apakah harus melanjutkan perjalanan atau kembali ke Mekah. Namun Abu Jahal dengan sombong memutuskan untuk tetap maju ke Badar dengan tujuan menunjukkan kekuatan mereka dan menghancurkan kaum muslimin. Dalam perjalanan, pasukan muslimin mendapatkan kabar bahwa kafilah Quraisy telah lolos. Namun Rasul tetap memutuskan untuk melanjutkan pertempuran. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat, termasuk Abu Bakar, Umar, dan Miqdad bin Amr yang memberikan dukungan penuh. Nabi juga meminta pendapat dari kaum Ansor, yang dijawab dengan penuh semangat oleh Sa'ad bin Mu'adz, menyatakan kesiapan mereka untuk bertempur demi Islam. Dengan semangat yang berkobar, pasukan muslimin melanjutkan perjalanan menuju Badar. Mereka tiba di sana dan bersiap menghadapi pasukan Quraisy. Peperangan ini tidak hanya menentukan bagi keselamatan kaum muslimin di Madinah, tetapi juga untuk mengokohkan posisi Islam dan melemahkan kekuatan Quraisy. Rasulullah menunjukkan kecakapan strategisnya dengan melakukan pengintaian sendiri bersama sahabat karibnya, Abu Bakar Asy-Shiddiq, di Gua Hiro. Ketika berputar-putar di sekitar pasukan Mekah, mereka bertemu dengan seorang Arab tua. Untuk menutupi penyamaran, Rasul menanyakan tentang keadaan pasukan Quraisy dan Muhammad sendiri. Orang tua itu hanya mau menjawab jika diberitahu dari mana Rasulullah dan Abu Bakar berasal. Rasulullah akhirnya menjawab dengan kalimat metaforis, "Kami berasal dari setetes air," yang membuat orang tua itu kebingungan. Rasulullah mengirim 3 komandan perang yaitu Ali bin Abu Thalib, Jubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas untuk mencari informasi tentang musuh. Mereka menangkap 2 orang pasukan Mereka menangkap 2 orang pesuruh dari pasukan Mekah yang sedang mengambil air dan membawa mereka ke hadapan Rasulullah.
Ketika dua tawanan itu mengaku sebagai pesuruh Quraisy, para sahabat memukuli mereka agar mengaku sebagai pesuruh kafilah dagang Abu Sufyan. Rasulullah menegur sahabatnya dan menegaskan bahwa kedua orang itu berkata jujur. Dua tawanan itu memberikan informasi bahwa pasukan Quraisy berjumlah antara 900 hingga 1000 orang dan menyebutkan nama-nama pemuka Quraisy yang bergabung dalam pasukan tersebut. Rasulullah kemudian memimpin pasukan muslimin untuk mendahului kaum Quraisy dan menempati tempat strategis di dekat mata air Badar, sehingga bisa menghalangi Quraisy dari sumber mata air tersebut. Hubab bin Mundir memberikan saran strategis untuk menempati tepi sebelah lain mata air dan menimbun kolam milik Quraisy yang disetujui oleh Rasulullah. Hal ini memastikan pasukan muslimin memiliki akses air sementara menghalangi pasukan Quraisy. Rasulullah membangun tenda sebagai pusat komando yang diusulkan oleh Sa'ad bin Mu'adz untuk memastikan perlindungan bagi beliau. Beberapa pemuda dari Ansor menjaga tenda tersebut. Beliau mempersiapkan pasukan dengan cermat, memberikan petunjuk agar tidak memulai pertempuran sebelum diperintahkan. Pada malam sebelum pertempuran, kaum muslimin tertidur dengan tenang setelah sholat malam, merasa yakin dan siap menghadapi hari esok. Sekarang di sini kita akan langsung lompat ke poin mengenai pertempuran Badar. Jadi pertempuran Badar itu dimulai dengan duel antara pemuka Quraisy dan 3 pemuda Ansor, yang kemudian digantikan oleh Ubaidillah bin Al-Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abu Thalib. Hamzah dan Ali dengan mudah mengalahkan lawan mereka, sementara Ubaidillah terluka parah dalam pertarungan melawan Utbah bin Robi'ah. Setelah duel ini, pertempuran besar dimulai dengan pasukan Quraisy menyerang secara masif. Pasukan muslimin tetap bertahan dan berhasil menimbulkan banyak korban di pihak musuh. Rasulullah berdoa kepada Allah untuk kemenangan dan bimbingan. Dan dengan semangat yang tinggi, pasukan muslimin bertahan dan melawan serangan dengan gigih. Pertempuran ini menandai kemenangan besar bagi kaum muslimin dan kebinasaan bagi Quraisy, membuktikan keberanian dan strategi yang efektif dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam kisah Perang Badar, Rasulullah menunjukkan keteguhan dan keimanan yang dalam melalui doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seusai meluruskan barisan pasukannya, beliau tidak henti-hentinya memohon kepada Allah, mengingatkan Allah akan janjinya untuk memberikan kemenangan. Beliau juga bersabda, "Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkanmu pada sumpah dan janjimu." Ketika pertempuran semakin memanas dan mencapai puncaknya, Rasulullah kembali memohon dengan lebih mendalam, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur saat ini, tentu Engkau tidak akan disembah lagi, kecuali jika Engkau menghendaki tidak disembah untuk selamanya setelah hari ini." Doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah itu begitu dalam dan menyayat hati, sehingga beliau tidak menyadari mantelnya terjatuh dari pundaknya. Abu Bakar radhiyallahu an kemudian memungut dan mengembalikannya seraya berkata, "Cukuplah wahai Rasulullah, permohonanmu sudah cukup bagimu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada malaikat, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat ke-12. "Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutanmu ke dalam hati orang-orang kafir." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulnya dalam surah Al-Anfal ayat 9. Malaikat yang dikirim datang secara bergelombang. Sebagian datang lalu disusul oleh yang berikutnya. Ketika Rasulullah terlihat mengantuk sejenak, beliau kemudian mendongakkan kepala seraya berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegang kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Rasulullah kemudian keluar dari tendanya dengan mengenakan baju besinya seraya berseru, "Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang." Al-Quran Surah Qamar ayat ke-45. Beliau mengambil segenggam pasir dan menaburkannya ke wajah orang-orang Quraisy sambil berseru lagi, "Buruklah wajah-wajah kalian." Mengenai peristiwa ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-17, "Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, sesungguhnya Allah lah yang melempar." Rasulullah kemudian memerintahkan serangan balik dengan penuh semangat. Beliau memompa semangat juang pasukan muslimin dan beliau juga berseru, "Demi yang diri Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pun pada hari ini yang terbunuh. Dia berperang dengan sabar, mengharap ridho Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga." Beliau berseru lagi untuk membangkitkan semangat mereka, "Bangkitlah, di depan kalian adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Umair bin Al-Hammam berkata, Bahkin." Rasulullah bertanya, "Wahai Umair, apa yang membuatmu mengatakan itu?" Umair menjawab, "Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada yang mendorongku kecuali harapan agar aku bisa menjadi penghuninya." Rasulullah bersabda, "Memang engkau akan menjadi penghuninya."
Umayyah mengeluarkan beberapa butir kurma dari kantungnya, lalu makan sebagian sambil berkata, "Apabila aku masih hidup dan masih memakan kurma ini, itu artinya kehidupan yang sangat panjang." Dia maju ke depan dan menyerbu musuh sampai syahid. Ketika pasukan musuh mulai melemah, Rasulullah terus memompa semangat pasukannya berseru keras dan lantang. Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang. Kaum muslimin pun bertempur hebat dibantu oleh para malaikat. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq meriwayatkan beberapa kejadian ajaib di medan perang, seperti adanya tangan yang terputus tanpa diketahui siapa yang membabatnya dan kepala yang terluka tanpa diketahui siapa yang menebasnya. Tentara muslim mendengar suara penunggang kuda dari langit yang berkata, "Terus maju, wahai Haizum." Mereka menyaksikan orang musyrik jatuh dengan wajah yang hancur, dan Rasulullah menjelaskan bahwa itu adalah bantuan dari langit. Dalam pertempuran tersebut, Abu Jahal, musuh besar Islam, akhirnya terbunuh. Ketika pertempuran usai, Rasulullah memuji Allah atas kemenangan ini, menunjukkan betapa kuat dan kokohnya keimanan kaum muslimin. Peperangan ini memperlihatkan gambaran mempesona dari pancaran keimanan kaum muslimin. Mereka menghadapi musuh dengan semangat dan keimanan yang teguh. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan anggota keluarga mereka sendiri yang berada di pihak lawan. Beberapa kisah berikut menunjukkan keimanan yang kuat dari para sahabat. Yang pertama itu ada Abu Hudzaifah bin Utbah, meskipun diperintahkan untuk tidak membunuh Al-Abbas bin Abdul Muthalib karena ikut serta dalam perang dan keterpaksaan, Abu Hudzaifah tetap bersikukuh bahwa jika bertemu dengannya, dia akan membunuhnya. Hal ini menunjukkan loyalitasnya yang tinggi terhadap Islam meski harus menghadapi keluarganya sendiri. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf menjadi saksi atas kematian sahabat lamanya, yaitu Umayyah bin Khalaf yang disiksa oleh Bilal di Mekah. Ketika Umayyah menjadi tawanan, Bilal bersikeras bahwa dia tidak akan selamat selama Umayyah masih hidup, sehingga akhirnya Umayyah terbunuh di medan perang. Yang ketiga, Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri, Al-Ash bin Hisham bin Mughirah, dalam perang, menunjukkan betapa teguhnya keimanan Umar dalam menegakkan agama Islam. Yang keempat, Abu Bakar berhadapan dengan putranya sendiri, yaitu Abdurrahman. Dalam perang, menunjukkan bahwa loyalitasnya kepada Islam lebih tinggi daripada ikatan keluarga. Kisah-kisah ini menggambarkan keteguhan iman dan pengorbanan yang luar biasa dari para sahabat Rasul dalam mempertahankan agama Islam dan membela kebenaran. Perang Badar menjadi salah satu contoh nyata dari kekuatan iman dan keberanian kaum muslimin dalam menghadapi tantangan besar. Perang Badar ini berakhir dengan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin dan kekalahan telak bagi kaum musyrikin. Dalam pertempuran tersebut, 14 orang dari pihak muslim gugur sebagai syuhada, terdiri dari 6 orang muhajirin dan 8 orang ansor. Sebaliknya, pihak musyrikin mengalami kerugian besar dengan 70 orang terbunuh dan 70 orang ditawan, termasuk banyak pemuka dan pemimpin mereka. Setelah pertempuran, Rasulullah mengelilingi medan perang dan menghentikan langkah di dekat jenazah-jenazah kaum musyrikin. Beliau mengkritik mereka karena mendustakan dan mengusirnya. Meskipun beliau adalah anggota keluarga mereka, Nabi kemudian memerintahkan agar mayat-mayat tersebut dimasukkan ke dalam sumur. Abu Talhah meriwayatkan bahwa Nabi mengumpulkan 24 jenazah pemuka Quraisy yang membuangnya ke dalam sumur yang paling kotor dan bau. Pada hari ketiga setelah pertempuran, Nabi mengunjungi sumur tersebut dan berbicara kepada jenazah tersebut, menanyakan apakah mereka telah menerima balasan yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Umar bertanya mengapa Nabi berbicara kepada mayat, dan Nabi menjawab bahwa mereka bisa mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Nah, pasukan musyrikin yang selamat kembali ke Mekah dalam keadaan hina dan lesu, takut memasuki kota karena merasa malu. Al-Haisman bin Abdullah adalah orang pertama yang mengabarkan kekalahan tersebut kepada penduduk Mekah, menyebutkan kematian banyak pemuka Quraisy. Berita tentang kekalahan ini menggemparkan kota Mekah, terutama ketika Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib memberikan kesaksian tentang pertempuran yang diwarnai dengan kehadiran malaikat. Rasulullah segera mengirim Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Haritsah untuk mengabarkan kemenangan kepada penduduk Madinah. Ketika mereka tiba, orang-orang Yahudi dan munafik menyebarkan desas-desus tentang terbunuhnya Nabi. Tetapi kabar kemenangan yang sebenarnya akhirnya sampai dan disambut dengan takbir dan tahlil di seluruh kota. Sebelum kembali ke Madinah, terjadi perselisihan antara para sahabat mengenai pembagian harta rampasan perang. Rasulullah memerintahkan agar seluruh harta rampasan diserahkan dan kemudian wahyu turun untuk mengatur pembagian harta rampasan tersebut. Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat pertama, harta rampasan dibagi secara merata setelah 1/5 diambil oleh Nabi. Dalam perjalanan kembali, Rasulullah memerintahkan eksekusi Nadir bin Al-Harits dan Uqbah bin Abu Mut'in karena kejahatan mereka terhadap Nabi dan umat Islam sebelumnya. Nadar dibunuh oleh Ali bin Abu Thalib dan Uqbah oleh Hashim bin Thabit Al-Ansori. Sesampainya di Madinah, Rasulullah bermusyawarah mengenai nasib tawanan.
Abu Bakar mengusulkan meminta tebusan, sementara Umar mengusulkan eksekusi untuk menunjukkan ketegasan terhadap musuh. Rasul memilih usulan Abu Bakar dan mengambil tebusan dari para tawanan. Nilai tebusan bervariasi, ada yang mencapai 1.000 hingga 3.000 dirham, dan beberapa tawanan dibebaskan tanpa tebusan atau dengan mengajarkan anak-anak muslim sebagai ganti tebusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa seorang nabi tidak patut mempunyai tawanan sebelum musuhnya dilumpuhkan di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat ke-67-68. Namun mengizinkan penebusan tawanan sebagai ketetapan yang telah ada sebelumnya. Al-Quran Surah Muhammad ayat ke-4. Kemenangan di Badar memperkuat posisi kaum muslimin di Madinah, menyebarkan beberapa musuh Islam masuk Islam, meskipun beberapa hanya berpura-pura. Tetapi kemenangan ini juga menanamkan rasa gentar dalam hati musuh-musuh Islam dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pentingnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.